Isa dia datang yang kedua kali. Isa dia dapat membunuh Dajjal. Yang lebih heran lagi, mengapa masih harus Isa yang menentukan orang yang masuk surga atau masuk neraka, saudaraku? Pada saat saya melihat, membaca kitab itu, saudaraku, saya begitu semakin ketakutan, saudaraku. Isa dia datang yang kedua kali. Isa dia dapat membunuh Dajjal. Yang lebih heran lagi, mengapa masih harus Isa yang menentukan orang yang masuk surga atau masuk neraka, saudaraku? Siapakah Isa Al-Masih ini? Kemudian, saudaraku, saya membawa beban ini kepada kakek saya. Saya bertanya kepada kakek saya, Ki, apa yang Aki ketahui tentang Isa Al-Masih? Kakek saya bilang, Isa Al-Masih adalah nabi yang termasuk nabi yang ulil azmi, yaitu nabi yang patuh, taat, menderita sampai akhir zaman. Ada 5 nabi yang termasuk ulil azmi, yaitu dulu saya gampang untuk melihat itu Mimin, saudaraku ya. Mimin itu pertama, M pertama itu adalah Muhammad, I itu Ibrahim, kemudian M lagi itu Musa, I lagi itu Isa, N itu Nuh. Jadi ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulil azmi. Dan kemudian saya katakan kepada kakek saya, Ki, selain itu apa yang Aki ketahui tentang Isa Al-Masih? Dia katakan bahwa Isa fa'innahu rohullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah dan firman Allah. Saya mulai sedikit gambaran, sedikit jawaban. Oh, Isa itu roh Allah dan firman Allah. Katakan lagi, selain itu apa lagi, Ki? Isa itu juga Isa fa'innahu Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa itu adalah kalimat Allah, Rasul Allah, utusan Allah, dan firman Allah. Saya kejar lagi, selain itu apa lagi, Ki? Kemudian terakhir Aki bilang sama saya begini, sudahlah, kamu jangan pikir-pikir tentang Nabi Isa. Nanti kalau kamu mikir terus tentang Nabi Isa, nanti jin iblisnya masuk loh sama kamu. Pada saat saya mendengar itu, saya semakin penasaran loh. Kenapa jawabannya mentoknya sampai di situ? Katanya nanti kalau misalkan bicara tentang Isa Al-Masih, nanti jin Kristennya masuk, katanya, saudaraku. Tetapi jawaban ini membuat saya semakin penasaran, semakin nggak ngerti, semakin nggak paham, semakin terus bergumul, saudaraku. Dan ini terjadi, saudaraku, dari tahun 88. Dari tahun 1998, saudaraku, sampai tahun 1991. Saya baru menemui jawabannya. Pada saat itu, saudaraku, karena pada saat saya ada kebimbangan, ada keraguan, saudaraku, ada ketakutan yang begitu mendalam. Karena saya tahu yang menentukan kita di surga dan neraka itu bukan nanti, tapi saatnya sekarang ini. Saya tahu bahwa yang menentukan itu adalah di dunia, bukan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya dalam dunia ini hasanah dan hasanah juga dalam akhirat. Oleh karena ini keputusan harus diambil di dunia ini. Dan kemudian saya mulai meningkatkan sholat saya mulai tahajud, istikharah, sholat hajat, semakin diperdalam, semakin mempelajari, terus membaca Al-Quran, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Saya masih ingat sekali, pada tanggal 17 Juli 1991, Allah menyatakan dirinya kepada saya. Allah menjawab tentang pergumulan saya, dan Allah menjawab melalui Al-Quran yang diambil dari surat Al-Imran ayat 45. Di sana dikatakan, idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismul Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin. Di sana dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yubashshiruki, memberikan kabar sukacita kepadamu Maria, bi kalimah, dengan kalimah, dengan firman yang tunggal, dengan kata Allah yang tunggal, dengan kun itu minhu, yang berasal dari Allah. Kalimat itu lahir, muncul dari Allah. Ismuhu, dan firman itu bernama Al-Masih Isa bin Maryam, itu Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya wa fil akhirah, yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Ternyata setelah saya mengerti, saudaraku, dalam Matius pasal 8 juga dikatakan, segala kuasa di bumi dan di surga telah Allah berikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang kasih, pada saat saya memahami ayat itu,
pada saat Tuhan bukakan ayat itu kepada saya dan memberikan hikmat dan kepengertian kepada saya mengambil kesimpulan, pantaslah, karena dialah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia mau datang yang kedua kali, dia mau mengalahkan Dajjal, dia mau menentukan nasib orang ini masuk surga atau masuk neraka. Emang hak dia, karena dialah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dan oleh karena pada saat itu, saudaraku, saya mulai semakin takut. Ada jawaban, saya semakin takut. Karena apa, saudaraku? Karena Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang berisi Allah adalah agama Islam. Di surat yang lain, saudaraku, itu surat Ali Imran juga, saudaraku, ayat 85. Di sana dikatakan seperti ini. Ali Imran ayat yang ke-85. Saya akan bacakan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, saudaraku. Jadi di sana dikatakan dalam surat Ali Imran 85, saudaraku, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima oleh Allah. Satu sisi dikatakan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ayat yang ke-85 di sana dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima kepada orang-orang yang mencari agama di luar agama Islam. Jadi saya ada suatu pergumulan yang sangat berat. Kalau saya tinggalkan Islam, saya takut saya menjadi orang yang merugi. Tetapi kalau saya tidak mempelajari Yesus Kristus, kalau saya tidak mengikuti Yesus Kristus, maka saya tertinggal, karena saya tidak bisa berjumpa dengan penguasa dunia dan akhirat. Dan kemudian terus saya selidiki, saudaraku, saya selidiki. Dan kemudian saya mulai bertanya, mengapa orang Kristen begitu yakinnya? Mengapa si sipit itu begitu yakinnya mengatakan pasti masuk surga? Saya takut, saudaraku, karena Al-Quran tadi mengatakan dalam surat yang ketiga ayat 19 menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar sisi Allah adalah agama Islam. Ditambah lagi dengan surat yang ketiga, saudaraku, ayat 85, di mana orang yang mencari agama di luar Islam itu tidak akan diterima oleh Allah dan termasuk orang yang merugi. Tetapi saya berpikir, saudaraku, mengapa si sipit itu, mengapa orang Kristen itu begitu yakinnya dan tidak ragu-ragu, dengan begitu mantapnya dia pasti masuk surga. Ternyata, saudara yang kasih, di dalam Al-Quran surat yang kelima ayat yang ke-69 di sana dikatakan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ternyata, saudaraku, orang Kristen juga itu tidak merasa khawatir karena mereka sudah yakin bahwa mereka itu diterima di sisi Allah. Dan mengapa agama Kristen juga diterima? Di surat yang lain, surat yang sama, surat itu surat Al-Maidah ayat 12, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Saudara kasih, ternyata agama Kristen atau pengikut-pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih juga agama yang diterima oleh Allah. Saya akan bacakan sekali lagi supaya lengkap, yaitu dari ayat yang ke-111 sampai dengan 119 surat Al-Maidah. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari yang bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.
Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memberikan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Saudara kasih, di mana mengapa orang Kristen begitu yakinnya kalau mati masuk surga? Karena orang Kristen yang dicatat dalam Al-Quran surat yang kelima ayat 69, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan saudara yang kasih, saya punya kekuatan, punya iman. Memang benar bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam, dan memang Allah menerima agama Islam menjadi agama yang benar. Tetapi ternyata Allah pun menerima orang-orang yang beriman kepada Dia, tidak peduli orang itu orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, atau Hawariyin. Mereka semua diterima lalu, sehingga orang Kristen pun begitu yakin bahwa mati pasti masuk surga, tidak ada keraguan. Saudara kasih, nanti tentang khusus tentang kata Islam ini akan kita bicarakan season berikutnya. Tetapi saya mau kembalikan saudara, pada saat saya mengerti saudaraku bahwa ternyata Kristen pun diterima di sisi Allah, dan kemudian saya mulai ingat lagi si mata sipit itu saudaraku. Saya ingat, kemudian saya mulai ingat-ingat karena udah begitu lama saudaraku, saya ingat-ingat, dan kemudian saya datang, saya berjumpa dengan dia lagi. Dan kemudian saya katakan, Dit, saya ingin tahu Injilmu itu seperti apa. Sebenarnya saudaraku, saya ingin mencari Injil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi coba saya ingin tahu, karena saya belum pernah melihat, belum pernah pegang saudaraku, Injil itu seperti apa. Karena saya imani dulu bahwa Injil itu sudah dipalsukan oleh manusia. Tapi setiap waktu saya ada untuk mendapatkan Injil itu. Dan teman saya ini saudaraku, si mata dia kaget juga. Ada saya masuk, ada apa kamu? Saya mau pinjam Alkitab. Kemudian dia katakan, nggak usah pinjam deh, gitu ya. Jadi kamu boleh ambil saja, begitu ya, boleh ambil saja. Pada saat saya ditunjukkan suruh ambil Alkitab itu saudaraku, saya berdoa saudaraku. Karena saya ingat waktu saya bicara dengan kakak saya, ingat loh ya, kalau ikut Yesus itu nanti jin Kristennya masuk. Jadi saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tahu artinya ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaiton, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Jadi saya tidak mau nanti jin Kristennya masuk saudaraku. Sudah perhatikan mengapa orang Islam itu pakai kopiah ya saudaraku. Alasan mereka katanya itu menutupi ini ya, jadi supaya rambutnya itu jangan terurai begitu, sehingga mereka pada saat sujud tidak terhalang oleh rambut. Tapi kalau alasannya itu, kenapa orang botak juga pakai kopiah saudaraku? Ternyata hadis yang mengatakan seperti ini, karena iblis itu datangnya dari atas katanya. Jadi kalau ada kopiah saudaraku, iblis terpental, tong gitu saudaraku ya. Jadi iblis itu terpental begitu, jadi nggak bisa masuk. Jadi jin Kristen nggak bisa masuk begitu, karena ada kopiah. Itu penghalang mereka saudaraku. Kalau saudara perhatikan baik-baik saudaraku, perlindungan mereka itu hanya sebatas kopiah. Paling mahal berapa sih kopiah? Tapi kita bersyukur setelah saya mengerti saudaraku, Yesus atau kita sebagai orang percaya itu punya perlindungan lebih besar dari itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus saudaraku, setiap kuasa iblis apapun tidak akan bisa masuk, karena firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Setelah itu saudaraku, saya membaca Alkitab. Saya buang covernya karena saya takut nanti orang tua saya tahu. Kalau orang tua saya tahu, pasti ini akan diusir saudaraku. Kemudian saya buang covernya, saya bandingkan Alkitab, Al-Quran, berdoa. Terus saudaraku, saya tidak lagi keluar saudaraku, saya bergumul terus bergumul. Pada saat saya membaca Alkitab saudaraku, dari kitab pertama Kejadian, saya terkata, oh kok ceritanya sama seperti pelajaran saya terima. Selalu dikagetkan, dan ternyata lebih enak lagi saudaraku. Saya dulu memahami Alkitab itu seperti buku sejarah. Jadi kronologisnya jelas, tokoh-tokohnya jelas. Kemudian pasal 1, pasal 2 itu saling berkaitan. Satu rangkaian cerita yang segitu panjang dan tidak bercerai-cerai gitu ya, tidak bercerai-berai. Terus ada satu kaitan. Beda dengan Al-Quran saudaraku. Kalau Al-Quran itu istilah kami orang Sunda itu acak-adut atau acak-adut ya. Jadi kalau misalkan kita mau dengar tentang cerita Nabi Adam misalkan, itu ada 2 ayat di surat sapi betina, ada 1 ayat lagi nggak tahu di mana gitu di surat yang lain saudaraku. Di surat semut ada 1 ayat, di surat laba-laba ada 2 ayat saudaraku. Memang surat-surat mereka tuh namanya binatang-binatang saudaraku, dan itu memang
Itulah kenyataannya. Cuman karena dibungkus dengan bahasa Arab jadi sehingga lebih bagus gitu. Sebenarnya kan, mari kita buka surat Al-Baqarah. Oh senang, mari kita buka surat. Tapi kalau mari kita buka surat sapi betina, oh itu marah, dia marah. Padahal sapi betina sama Al-Baqarah sama saja gitu ya. Sapi betina itu bahasanya, salah. Sapi betina itu bahasa Indonesianya, Al-Baqarah itu bahasa Arabnya, saudaraku. Jadi itu karena terlalu fanatiknya sehingga mereka tertutup oleh cerita itu. Dan itu pun tidak lengkap, saudara, karena Al-Quran itu ada sebagian fungsinya itu hanya menjelaskan, hanya menguatkan Taurat, Zabur, dan Injil, sehingga tidak mempunyai cerita yang lengkap. Tetapi Alkitab ini lengkap sekali, saudara. Lengkap sekali. Dan kemudian, saudaraku, saya mulai gemetar, saya mulai asik membaca Alkitab. Lama-kelamaan terus baca Alkitab, begitu asiknya baca Alkitab. Tapi yang lebih heran lagi, saudaraku, si sipit ketok pintu saya. Dikatakan tok 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 tok, assalamualaikum. Saya langsung keluar, waalaikumsalam. Dibuka itu si mata sipit, saudara. Saya kaget, ngapain lu kesini? Enggak, ini kita ada acara nih katanya. Acara apaan? Retreat katanya. Mau ikut nggak? Apa tuh retreat? Saya bilang gitu. Pokoknya asik deh, dia bilang itu. Ada nyanyi-nyanyi, ada nari-nari, ada makan-makan. Pokoknya asik deh gitu. Anak-anak muda di Jawa Barat itu akan kumpul jadi satu, dan di sana akan happy begitu ya. Wah seneng juga. Emang hobi saya tuh nari, nyanyi itu hobi saya, saudaraku. Jadi saya pun ikut. Itu acara Kristen ya? Iya sih, tapi nggak jadi masalah kamu Islam, nggak ada. Pokoknya ikut aja gitu ya. Saya bilang, tapi ingat ya, kalau saya ikut bukan berarti saya ini masuk Kristen. Enggak, pokoknya ikut aja gitu ya. Kemudian saya ikut, saudaraku. Ikut retreat 3 hari. Dan pada saat ikut retreat, saudaraku, pada saat saya melihat ada hamba Tuhan berkhotbah gitu, sampai teriak-teriak, sampai cingkrak gitu ya, saya diam, saya ketawa gitu ya. Ini aneh ya orang Kristen khotbahnya gitu ya. Kok khotbahnya kayak tukang obat gitu ya. Kok khotbahnya tukang obat gitu ya, menawar, ini siapa nih? Ini mujarab. Jadi saya nggak ngerti isinya, tapi yang saya lihat itu loncat-loncatnya, teriak-teriaknya, gayanya yang saya perhatikan. Jadi saya tertawa itu karena gayanya, bukan isinya, karena saya nggak tahu isinya. Tapi satu hal yang membuat saya tertarik, saudaraku, membuat saya terharu, saya merasa diterima oleh mereka. Mereka sambut saya, apa kabar, namanya siapa, sekolahnya di mana, begitu indahnya, begitu harmonisnya. Saya merasa diterima oleh mereka. Dan pada saat break, saudaraku, pada saat makan, kami sama-sama makan. Pak pendetanya sama-sama dengan kita makan. Dulu, saudaraku, kalau kita di iman saya dulu itu beda, saudaraku. Kalau ulama atau kiai itu masih spesial makannya, nggak bisa dicampur dengan umat. Dan umat ini nggak boleh mendahului kiai makan, saudara. Umat ini masih nunggu kiai selesai makan dulu. Jadi kalau kiai sudah makan gitu, baru mereka siap-siap 1, 2, 3, wes gitu ya, rebutan. Ada dapat sendoknya, ada dapat garpunya, dapat piringnya, gitu, dapat apanya gitu ya. Karena mereka percaya bekasnya itu mengandung barokah katanya. Sudah perhatikan kalau ulama salaf, saudara, ulama salaf itu nggak pernah gosok gigi, saudara. Karena gigi takut, karena pasta giginya takut mengandung zat-zat yang najis. Dan ini ulama salaf tuh hanya pakai siwak saja gitu, gosok-gosok, nggak pernah sikat gigi. Tapi herannya dulu saya mau rebutan bekasnya, saudaraku, karena saya percaya dulu itu ada mengandung barokah begitu ya. Tapi saya lihat di situ tidak seperti demikian. Kiai dengan kita sama-sama, bahkan kiai dengan bang ustadz pun, pendeta pun, saudaraku, sama-sama makan bersama dengan kita, dan mereka pun siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Setelah selesai ada session terakhir, saya ikuti, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku. Session itu mengatakan tentang beban Kristus. Jadi bagaimana diceritakan kenapa Yesus datang, karena dosa, kenapa Yesus mati karena untuk menebus dosa-dosa kita, katanya itu. Saya hanya segitu saja memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat itu. Kemudian setelah selesai hamba Tuhan berkhotbah, kemudian maju beberapa orang untuk menyanyikan suatu pujian. Dan pujian ini yang membuat saya terharu, tersentuh, dan dijamah oleh Tuhan. Pujian ini mengatakan seperti ini. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Pujian ini mengatakan, sudahkah engkau siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku? Sebenarnya pujian ini tujukan hanya untuk saya. Lu siap belum? Kamu udah siap belum untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kemudian saya mulai gemetar, saudara. Iya ya, kok ceritanya sama seperti sedang saya gumuli, saudaraku. Iya, Isa akan datang yang kedua kali. Aduh, bagaimana? Udah siap belum? Oh iya, saya udah siap belum, saudaraku. Kemudian saya mulai diam, iya, Tuhan, saya belum siap, Tuhan. Ada suatu peperangan terjadi. Oh Tuhan, saya belum siap begitu ya. Kemudian di salah satu hamba Tuhan berkata seperti ini. Mungkin ada di antara saudara
yang belum yakin bahwa nanti kalau mati masuk surga, yang belum menerima pengampunan daripada Tuhan, yang belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kehidupannya, saudara boleh angkat tangan. Dan kemudian pada saat mengatakan seperti saudaraku, saya takut ada peperangan yang terjadi antara angkat tangan dan tidak angkat tangan, saudaraku. Pada saat saya menahan tidak angkat tangan, saudaraku, ini tidak tahan, saudaraku. Dan tetapi kalau saya angkat tangan, saudaraku, saya takut dan saya malu karena di samping saya ada si mata sipit, saudara. Ada si mata sipit, saudaraku. Aduh, kalau saya angkat tangan saya gengsi dong gitu ya, karena si sipit lihat saya. Kan tadi udah janjian gak boleh Kristen gitu ya. Kemudian saya diberi hikmat oleh Tuhan. Itu kan, kemudian saya towel si sipit, Pit, saya mau ke belakang. Mau kemana? Ke belakang. Kemudian saya ke belakang, saudara. Saya ke belakang, padahal saya nggak ke belakang, gua akan ke WC, saudaraku. Tapi saya mencari tempat, saudaraku, di mana si sipit itu nggak bisa lihat saya. Dan kemudian setelah pastikan bahwa dia nggak bisa lihat saya, kemudian saya angkat tangan. Setelah angkat tangan, saudaraku, hamba Tuhan bilang lagi seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, bagi saudara yang angkat tangan, silakan maju ke depan, saudaraku. Aduh, suatu pergumulan yang sangat berat, saudaraku. Saya sudah bergumul untuk angkat tangan, tapi kok suruh maju lagi. Untuk apa nih? Ada apa lagi? Tetapi waktu itu saya nggak tahan untuk diam, saudaraku. Kemudian saya maju ke depan. Dan pada saat saya maju ke depan, saudaraku, saya dipeluk oleh seorang. Dan ternyata yang memeluk saya adalah si mata sipit juga, saudaraku. Kemudian dia bawa saya, dia merangkul saya, dan kemudian dia memberikan satu ayat yang sungguh luar biasa. Ayat ini yang pertama kali menjadi rema dalam kehidupan saya. Itu Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ternyata kasih karunia, keselamatan itu bukan karena usaha kita. Dulu saya punya konsep, saudaraku, kalau beramal baik pasti masuk surga. Tapi ternyata, saudaraku, keselamatan ini itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Pada saat saya menerima ayat ini, saudaraku, saya langsung tersungkur dan Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya. Dan kemudian saya minta ampun kepada Tuhan untuk mengampuni setiap dosa-dosa saya. Dan kemudian saya membuka pintu hati saya dan saya berdoa dan saya minta supaya Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saya. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Ada satu kelepasan sukacita yang sungguh luar biasa. Ada sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelum itu, saudaraku. Ada sukacita yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itulah keputusan saya untuk mengikuti Yesus, walaupun saya tahu resikonya sangat berat. Pada saat saya pulang, saya diusir oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak mau lagi menerima saya sebagai anaknya. Bahkan sampai saat ini, saya rindu, saya bergumul, saya berdoa supaya mereka pun boleh berdoa kepada kita. Kemudian saudaraku yang kasih, saudara kekasih, kemudian saya pun pulang. Dan orang tua mengusir saya. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata, apabila ada satu orang yang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan saya hanya membutuhkan, saya tidak mau ini terjadi karena waktu saya, tapi saya mau ini terjadi oleh karena waktu Tuhan semata. Karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan itu indah pada saatnya. Amin, saudara yang kasih. Sampai di sini kesaksian saya, dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.